Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Putri Kurota Aini, mahasiswa PPG kategori 1 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok dan layanan konseling kelompok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul di sini pada hari ini. Terima kasih ya sudah datang ke sini pada hari ini. Kita akan melakukan kegiatan, tapi sebelum dimulai kegiatannya apa, Ibu jelaskan. Kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin berdoa? Teksi boleh. Silakan Ci. Bimbingan. Belum mulai layanan boleh. Iya, layanan ini. Sebelum kita mulai layanan bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi yang seperti sudah Ibu jelaskan, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Tapi supaya lebih semangat, Ibu absen dulu deh. Ada Bagus, ada Wilda, ada Cia, ada Lexi, ada Fahmi, ada Alin, dan ada Kanisa. Terima kasih ya sudah datang. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita permainan gak ribet-ribet kok. Tapi bukan ayam bebek, kambing, sapi. Kali ini kita tepuk-tepuk aja. Ada yang sudah tahu tepuk pagi, siang, malam? Belum. Nah, kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuknya satu kali. Kalian ikutan tepuk ya? Juga. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuknya dua kali. Kalau selamat malam? Tiga. Enggak, selamat malam nggak kena, karena kan takut berisik orang pada tidur. Oke? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah. Selamat siang, selamat malam. Hebat. Sekali lagi. Selamat pagi, siang, pagi, malam. Selamat lagi dong, makan. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, hari ini kita mau ngapain sih? Kan kita sebelumnya melakukan layanannya di kelas ya. Ada yang sudah pernah ikutan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum ya? Nah, karena memang ketika di kelas kemarin kan Ibu memberikan kalian angket yang Ibu sebar. Ibu tawarkan siapa nih yang mau ikutan bimbingan kelompok. Kita akan bahas tentang perencanaan karir itu kan, dan kalian sudah mengisi angket tersebut. Nah, akhirnya terkumpullah ada 7 orang dan kita sudah menentukan harinya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Kegiatannya kita mau ngapain aja sih? Hari ini kita bakal bahas tentang rencana pilihan karir setelah lulus dari Smakbo. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kalian itu tahu nanti ketika lulus dari Smakbo itu apa saja sih pilihan karir yang dapat dipilih. Lalu kalian juga dapat menjelaskan apa-apa jenis-jenis pekerjaan yang bisa dipilih oleh seorang analis kimia itu apa aja. Lalu akhirnya kalau kalian udah tahu, kalian itu dapat merencanakan kalian nanti mau kerja di bidang apa. Walaupun nanti kuliah dulu, tapi tetap kerja kan ujung-ujungnya. Iya. Betul, seperti itu ya guys. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, tadi itu Ibu, itu tujuan kegiatan kita hari ini. Terus teknisnya kayak gimana Bu? Apakah dari yang Ibu cerita atau enggak? Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang bawa laptop kan? Bawa ya.
Nah, kalian akan dibagi 2 kelompok. Kalian akan bekerja secara berkelompok, 2 kelompok itu. Kita akan membuat mind map. Udah pada pernah bikin mind map kan? Udah ya, di kelas juga sudah terbiasa. Nah, kenapa dibagi 2 kelompok? Karena satu kelompok akan membuat mind map di kertas karton seperti ini, seperti di atas kayak gini. Lalu yang satu lagi akan membuat di Canva. Kalian udah terbiasa kan dengan aplikasi Canva ya? Iya. Oke, jadi nanti kita akan bagi kelompok. Nanti kalian boleh bagi nanti kita bagi bareng-bareng lah ya, kayak gimana enaknya. Lalu nanti akan ada yang membuat dari Canva, di Canva ada yang membuat di poster seperti itu. Nah, setelahnya sebelum ibu kita melangkah lebih jauh, hari ini ibu sudah agendakan kegiatan kita itu akan berjalan selama 45 menit. Setuju? Setuju. Nanti kalau kurang kita bisa, atau ada yang belum terbahas, nanti kita bisa lanjut di sesi selanjutnya. Oke? Oke, sip. Oke, paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, sip. Oke, jadi namanya juga bekerja secara berkelompok. Kalian tahu kan tugas dan tanggung jawab anggota kelompok apa aja? Iya, Bang. Bekerja bersama-sama, jadi saling mencurahkan idenya masing-masing bareng-bareng. Jadi jangan ada yang satu berpikir, satu senderan, satu beban. Gitu ya. Jadi udah paham lah ya. Jadi kalian kita kerja sama-sama. Kita santai aja sekarang. Jadi nggak usah tegang karena memang ibu sengaja kita melakukannya di sini supaya kita lebih santai. Oke? Sebelum ibu masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ibu yang tadi? Nggak ada Udah ya, sambil berjalan ya. Oke, nanti sebelum kalian mulai membuat mind map-nya seperti apa, ibu jelaskan dulu materinya supaya kalian tahu, Bu, kok mind map, terus kita tentang perencanaan karir itu di mana nyambungnya. Nah, ibu jelaskan materinya dulu ya. Nah, ini ibu udah siapkan materinya. Kelihatan nggak, Gus? Kelihatan. Kelihatan ya? Ansa kelihatan? Cik, kelihatan nggak, Cik? Nanya dong, Cik. Ci kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kasih mata, Bu. Ci sama Cia nih. Oke, kelihatan ya? Iya, Bu. Nah, materinya itu judulnya Iyain. Iya, Bu. Cik, action, Cik. judulnya aku tahu yang ku mau layanan bimbingan kelompok. Ya, lanjut ya. Karena kita bahasanya tentang rencana setelah lulus dari sekolah, dari Smakbo ini. Nah, ada pertanyaan, setelah dari Smakbo mau kemana? Lulusan Smakbo itu kalau ibu rangkum nih, bukan ibu rangkum sih karena memang seperti itu ya. Ada tiga pilihan setelah kalian lulus dari Smakbo. Entah itu kalian mau kuliah, entah itu kalian mau wirausaha, entah itu kalian mau kerja. Mau ngapain? Mau kemana? Kuliah. Kuliah. Oh, Ayo, kuliah dulu. udah Aku kerja sambil kuliah, Bu. kerja sambil kuliah. Sama Ya, kerja sambil. kerja sambil. Dia sambil kuliah. Ya, bagus. Kerja, Bu. Kerja. Eci, Kuliah. kerja sambil kuliah. Kerja. 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 Oke, sip. Ada yang kerja aja, ada yang kerja aja, ada yang kerja sambil kuliah. That's fine, nggak kenapa-napa. Itu boleh. Semuanya pilihan kalian. Asal kalian sudah tahu mau ke arah mana kerjanya, mau kuliahnya kuliah kemana gitu. Ada yang udah tahu? Belum. Belum lah ya. Belum bayang, yang pasti udah tahu mau kerja, mau kuliah. Sip, mantap. Oke, ada yang wirausaha juga. Ada beberapa dari lulusan, selalu sih tiap tahun selalu ada. Entah itu 1-2 orang yang melanjutkan wirausaha. Dari entah itu masih sejalan sama keahlian yang udah didapat di sini ataupun di luar keahlian yang sudah didapat. Oke, next itu tadi, kalau itu tadi yang pilihannya ya. Nah, ini kita bahas dulu sedikit tentang kalau kalian mau melanjutkan studi. Nah, lulusan SMK Analis Kimia, bukan hanya Smakbo aja sih ya. Lulusan Analis Kimia ini bisa kemana aja sih? Ini sama ibu dibuat cabang-cabang seperti ini, tapi ini tuh sebenarnya masih banyak lagi. Bisa ke kimia murni, ya, bisa ke teknik kimia, bisa ke tekpang. Pernah dengar mungkin kakak-kakak kalian ada yang kuliah? Belum, enggak? Oke. Teknik lingkungan, bisa ke farmasi juga, bisa ke pendidikan kimia. Banyak lagi. Ada juga yang ke kedokteran juga ada. Ada yang di luar
sains juga ada gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi ini kita bicaranya yang sejalur sama analis kimia ya. Nah, dari sini mau tanyain dulu mungkin. Nah ya lanjut ya. Nah ini tadi sekilas tentang melanjutkan studi. Tapi kita nggak akan bahas ini hari ini. Nanti kita bahasnya di pembahasan lain. Oke. Nah hari ini yang bakal kita bahas. Ini yang bakal kita bahas karir seorang analis kimia. Nah ini kalau ibu rangkum ya. Ini sih hasil rangkuman ibu gitu. Kita kalau ngelihat nih karir seorang analis kimia, ibu bagi dua nih. Kita bisa lihat dari ruang lingkupnya, bisa lihat dari jenjang karirnya. Misalnya contoh nih ruang lingkup. Bisa kerjanya di mana aja sih Bu? Kalau kita nih sebagai seorang lulusan analis kimia kerjanya di mana aja? Bisa di lab jasa. Jadi kayak ada perusahaan tuh memang dia lab, terus dia menyediakan jasa, misalnya orang-orang atau industri mau uji dia punya produk apa, misalnya apakah aman produknya, nah kayak gitu. Nah, bisa juga di kesehatan, bisa juga di lingkungan, maksudnya di bidang-bidang yang bekerja di sektor lingkungan, farmasi, migas, nih cowok-cowok biasanya udah pasti ngejar sektor migas ya, yang jauh-jauh tapi duitnya gede, cuannya gede. Dan sektor makanan dan minuman, ini banyak banget di Bogor. Oke, itu dari ruang lingkup. Nah, kalau dari jenjang karir itu, misalnya, Bu, kalau di industri ini atau di tempat kerjanya kita nih jadi apa aja sih, Bu? Kalau awal-awal nih ya, bisa jadi petugas sampling, bisa jadi seorang analis juga, bisa jadi seorang asisten lab, bisa jadi kepala lab nanti kalau udah semakin meningkat lagi jadi supervisor kayak manajer kayak bahkan tenaga ahli. Tuh ya guys. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah ibu kayak gini. Nah, ini kenapa ibu bikin presentasinya bentuknya itu mind map kayak gini? Karena ini yang akan kalian lakukan hari ini, ya. Ibu pengen, ibu nih udah bisa kan? Kalau ibu nih bikin bikin karir seorang analis kimia dibagi dua, misalnya pembagiannya ibu akan melihat dari dua. Lalu dari satu ide ini ruang lingkup ibu bagi lagi cabang-cabangnya ibu bagi lagi. Ini bisa lagi dibagi lagi misalnya. Seperti halnya yang akan kalian lakukan hari ini. Nah, hari ini topik kalian ini topik utama kan ya, karir analis kimia. Topik utama yang akan kalian kerjakan ini adalah aku, Dudi, dan pilihanku. Gimana? Dudi dunia usaha dan dunia industri. Ya, jadi di sini nanti kalian akan bagi kelompok, tiap kelompok akan mengerjakan. Nah ini udah sediain nih, kalian bisa ngeliat ya, ada pensil warna, krayon, nanti bisa kalian pakai. Nah itu kalian nanti akan bikin. Nah ibu pengennya satu kelompok itu di kertas, ya ibu udah sediain kartonnya. Satu kelompok lain di ada yang bisa pakai kanva? Bisa. Oke. Nah bawa laptop? Wah, sip, mantap. Jadi satu kelompok bisa bikin di Canva, satu kelompok lagi ibu udah sediain kartonnya, nanti kalian bikin situ ya. Oke, jadi main topiknya adalah aku, Dudi, dan pilihanku. Situ kalian bisa kembangin topik kalian, terserah. Kalau ibu kan tadi bahasanya ini, kalian bebas, terserah. Mau dari tadi ini langsung ke sini nih, misalnya ruang lingkupnya di mana aja Bu, nanti kalian kembangin lagi. Nanti atau mau dari yang lain atau kompetensinya yang harus dimiliki apa aja gitu. Oke, gimana guys? Dari penjelasan tadi dapat dimengerti? Mengerti ya. Oke. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan. Nanti kalian tinggal bikin seperti ini. Kira-kira mind mapnya itu. Nanti kalian bebas mau apa? Cabang-cabangnya itu tergantung, nanti terserah pengen ambil dari kategori apa, jenis pekerjaan kah, apa pekerjaan yang dilakukannya kah, apa aja, atau keahlian yang harus dimilikinya kah, seperti itu ya. Nanti tinggal diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah gimana, kita langsung aja nih kelompoknya siapa? Ayo bagi kelompok. Cap, cip, cup. Oh mau kayak gini? Iya. Oh ya udah. Eci sama Cia bisa ya dekat-dekat, kalian mau bisa dulu. Oke, siap ya. Siapa yang mau pakai karton atau kita? Oh kalian, oke, kalian pakai apa ya? Nanti diambil laptopnya ya.
Oke, nah ini yang tadi grupnya C ya? Iya. Jangan lupa tentuin nama kelompoknya ya, diambil dari nama-nama alat di lab aja. Oke. Oke. Oke, boleh ambil laptopnya dulu, Fahmi. Oke, udah siap ya? Udah. Siap, alat-alatnya semua udah siap. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita mulai? Boleh pakai ini, boleh pakai Google. Boleh. Oh ya, kalian boleh mencari informasi silahkan dari sambil googling aja, cari sebanyak-banyaknya. Kalau perlu ada yang harus di print, boleh silahkan, kita ada printer, kalian sambil cari aja ya. Kalau ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, itu nanti kita tuh sesuai jenis pekerjaan kan main apa? Ya boleh, itu boleh dari sesuai jenis pekerjaan, terus nanti kalian kembangkan dari entah dari lokasi perusahaannya kah, atau gajinya kah, atau apa bisa. Kalian yang ini udah cukup paham? Udah. Oke paham, silakan. Ya terus sebelum dimulai, waktunya 20 menit ya? Iya. 20 menit ya, jadi usahakan 20 menit sudah selesai. Silakan. Aku berdiri dan pilihanku, berarti itu jadi senternya kan, jadi namanya kan, berarti cabangnya jadi cabangnya jadi jenis pekerjaan ya kan. Oh iya, berarti kita tinggal cari jenis pekerjaannya, tadi apa aja? Ada QA, QC, INR. Hah? INR? RND. Oh, RND, salah. Marketing. 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 Oh iya, terus ada Tinggal kita tambahin aja nggak sih? Oh iya, berarti sama gaji-gajinya ya? Iya. sama kayak tugasnya ngapain aja. Oh iya, siap. Bisa sambil lewat handphone kan ya? Iya. Kalian bisa, ya maksudnya bareng-bareng kerjanya. Oke, silakan. Nama kelompoknya apa nih kalian? Desikator. Silakan lanjut. Oh kalian berdasarkan apa nih? Ini ya? Oh masih sketsa dulu. Masih sketsa. Nanti ke sini tuh ada cabang-cabangnya. Baru cabang-cabangnya. Iya. Tapi nanti aja sendiri ini bikin ini dulu aja. Oke, silakan dilanjut. Jadi nama kelompoknya apa? Maker. Maker. Oke. Ya. Oke, udah selesai semuanya? Udah selesai ya? Kelompok desikator? Sudah. Aman? Aman. Kelompok maker? Udah aman. Nah, setelah ini kalian akan menjelaskan
hasil diskusi kalian masing-masing. Gimana? Setuju? Setuju. Ya. Siapa yang mau duluan? Sudah aja. Terserah, boleh bebas. Pembebangan. Pembebangan. Yang kelompok yang 4 duluan. Kelompok 4 duluan. Yang isi yang 4 orang duluan. Iya. Oke, berarti kelompok desikator duluan ya. Oke. Oke, sip. Desikator dulu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat kelompok desikator. Silakan kelompok desikator mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok desikator setelah mengerjakannya memperoleh kesimpulan yaitu membagi aku Dudi dan pilihanku menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis pekerjaannya. Berdasarkan jenis pekerjaannya. Ya. Oke. Lalu silakan. Silakan. Kalau dijelaskan oleh Kak dulu. Jadi yang pertama itu terbagi menjadi operator WWTP. Apa sih operator WWTP itu? Operator WWTP itu adalah Waste Water Treatment and Plant. Terus tugasnya itu melakukan pengendalian kondisi air limbah atau sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan. Gajinya itu start from 10 juta sampai 16 juta. Nah yang ini 16 juta atau 16 ribu? 16 juta. Terus yang kedua itu terbagi menjadi wirausaha. Tugasnya wirausaha itu merencanakan, menjalankan, dan mengkoordinasikan usahanya secara independen. Gajinya itu dari 0 sampai tidak terhingga. Kemudian materi akan dibahas sama Alin. Oke, silakan. Tolong nih. Ya. Selanjutnya ada marketing instrumen, itu tugasnya menjual dan mempromosikan produk. Gajinya bisa mulai dari 4 juta. Terus ada quality assurance. Nah, quality assurance itu tugasnya menjamin kualitas produk. Gajinya itu mulai dari 3.500.000 sampai dengan 15 juta. Oke. Selanjutnya akan dijelasin oleh aku. Aku mau jelasin yang bagian R&D atau Research and Development. Tugasnya itu melakukan penelitian dan pengembangan produk atau teknologi. Gajinya itu mulai dari 5 juta. Selanjutnya ada QC atau Quality Control. Tugasnya itu mengendalikan kualitas produk. Gajinya itu start from 3,5 juta sampai 15 juta. Oke. Oke, selanjutnya yang bagian pekerjaan yang terakhir itu teknisi instrumen. Nah, tugasnya itu memelihara peralatan, memantau, serta mengontrol proses industri. Nah, gajinya tuh mulai dari 8 juta. Oh. Ya. Lagi udah? Ya. Udah. Oh, jadi tadi itu kalian bagi berdasarkan pekerjaan ya. Tadi ada apa aja? WWTP itu ini bukan operator air limbah ya? Ya. Oke, terus tadi apa? Wira swasta atau wira usaha? Terus apa lagi tadi? Marketing instrumen. Marketing instrumen, Quality assurance. quality assurance, quality control, sama Research and Development. research and development. Oke, kasih tepuk tangan dong buat. Sementara kita tahan dulu untuk pertanyaan, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kelompok selanjutnya kelompok maker. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok maker. Kelompok maker ini menggunakan medianya poster ya. Ada 3 anggota kelompok. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Bagus. Ya. Jadi di bagian yang kita ini menggunakan kertas karton, aku Dudi dan pilihanku ini kita membagi berdasarkan skill. Oh, berdasarkan skill. Berdasarkan skill. Oke. Apa aja tuh? Di sini ada 3, pertama soft skill. Soft skill itu kemampuan dari diri sendiri yang dibawa dari lama. Yang kedua hard skill. Hard skill itu kemampuan yang bisa diasah di luar dari kitanya. Terakhir jenis pekerjaan. Yang pertama dibahas jenis pekerjaan dulu. Jenis pekerjaan tuh dibagi menjadi 4. Pertama ada kesehatan, industri, pendidikan, dan pemerintahan. Dari kesehatan itu kita bisa pergi ke instalasi limbah, pengolahan forensik. Kalau dari industri kita bisa ke food and beverage, pengolahan limbah, semen, farmasi, sama lab pengujian. Kalau dari pendidikan kita bisa ke konsultan, dosen, guru, sama peneliti. Dan terakhir kalau kita di pemerintahan kita bisa ke Batan, Kemenperin, BPOM, PDAM, dan Pertanian. Oke, itu jenis-jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan. Oke.
Selanjutnya yang Soft skill, satu lagi soft Skill. skill. Soft skill itu dibagi menjadi 4, yaitu teamwork, problem solving, kepemimpinan, dan komunikasi. Komunikasi itu pandai berkomunikasi secara verbal dan non verbal. Maksudnya itu tulisan. Dan teamwork itu dapat membangun hubungan kerja positif dengan rekan kerja atasan, kayak bos-bos kantornya lah. Terus problem solving itu adalah dapat menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Dan kepemimpinan itu ada potensi dalam memotivasi diri sendiri dan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. itu tadi soft skill ya. Ya, Lalu selanjutnya ada hard skill. Hard skill itu dibagi menjadi 4, ada kemampuan IT, bahasa asing, marketing, sama kemampuan analis kimia. Kemampuan IT dibagi menjadi 2, ada computing sama coding. Terus bahasa asing ada English, Jepang, sama Mandarin. Lalu marketing ada personal branding dan media sosial. Kemampuan analis kimia, kompeten dan gelar. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Udah ya? Kasih tepuk tangan. Jadi ibu baca dulu. Jadi jenis pekerjaan itu dibagi mungkin bidang-bidangnya ya. Industri, perindustrian, industri di bidang pemerintahan, bidang pendidikan itu mungkin jenis pekerjaan. Contohnya apa aja ya dari bidang kesehatan misalnya seperti analis instalasi, bekerja di instalasi. garis besarnya dari bidang Garis besarnya oke, analis forensik. Lalu kalau yang hard skill itu mungkin yang tadi ada bahasa asing, marketing, kemampuan IT, mungkin itu contoh-contohnya bahasa asingnya. Itu bukan contohnya mendalami bahasa Inggris gitu kali ya, bahasa Jepang itu kan? Iya. Mandarin, oh ya. Dan yang di marketing itu personal brandingnya, cara menjual diri, betul? Ya. Media sosial, oke keren. Terus yang selanjutnya soft skill itu ya tadi ya, kemampuan untuk problem solvingnya, teamworknya, kepemimpinan, apalagi satu lagi tuh komunikasi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Boleh disimpan. Oke, terima kasih untuk kalian dua kelompok sudah menampilkan atau mempresentasikan dengan sangat bagus, keren-keren banget. Tadi hasilnya tadi ada hiasan-hiasan yang ditempel-tempel, keren. Dan kalian juga keren banget, cara kerjanya sangat efektif. Jadi satu laptop tapi bisa bekerja bersama-sama. Keren, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sekarang Ibu akan simpulkan ya hasil kerja kalian. Tadi kalau kelompok desikator bahasnya dari pembagian atau jenis-jenis pekerjaan yang bisa dipilih oleh calon-calon atau dipilih seorang analis kimia seperti itu ya. Nah, tadi ada apa aja macam-macam, ada WWTP atau alias operator air limbah. Ternyata gajinya besar juga ya. Lalu ada bisa jadi di bidang marketing juga, ternyata menjual bahan-bahan atau barang-barang untuk benar-benar kimiawi seperti kimia seperti itu. Jadi kalian lebih paham walaupun menjual barang, tapi paham juga barang apa yang dijual karena memang skill dasarnya juga seorang analis kimia. Lalu ada juga tadi QC, QA itu di berbagai macam perusahaan, baik perusahaan apa aja, makanan, minuman ya, terus kemasan juga bisa ya, seperti itu mungkin ya. Dan ternyata gajinya juga besar-besar ya. Oke, sekarang kelompok selanjutnya kelompok meter ya. Nah, tadi kalian bahasnya tentang pembagiannya tentang skill-skill atau keahlian-keahlian yang diperlukan untuk mempersiapkan kalian ke dunia kerja. Ada apa aja tadi? Soft skill, dan tahu jenis pekerjaannya di mana aja. Tadi soft skill itu apa aja? Komunikasi, problem solving, salah satunya. Lalu apalagi tadi ada 4 ya, pokoknya itu yang harus dimiliki seorang analis, bukan hanya analis kimia tapi fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Lalu yang tadi hard skill apa? Memiliki kemampuan bahasa asing lain, terus IT jelas, karena sekarang kita semakin maju ya. Kalau kita nggak punya kemampuan IT yang memadai, kita bakal ketinggalan gitu ya. Jadi segala macam udah pakai IT. Lalu apalagi tadi analis kimianya udah jelas, itu kemampuan dasarnya, sudah memiliki kemampuan analis kimia. Kalau di pekerjaannya tadi apa aja? Di bidang kesehatan, di bidang industri, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan. Jadi
guru, dosen, bisa jadi bekerja di rumah sakit, di apa namanya jadi ARO juga bisa seperti itu. Oke, nah tadi kesimpulan dari Ibu mau tanya kesan pesannya gimana kalian setelah mengikuti layanan ini? Apa yang kalian rasakan dan kalian dapatkan? Menyenangkan, seru, ngerti, nambah pengetahuan. Jadi tahu rencananya mau kemana. Sudah tahu belum? Kira-kira kebayang nggak? Kebayang. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum. Mungkin sudah paham. Oke. Tapi Ibu pengen tanya dulu nih, rencana kalian ke depannya kayak gimana? Fahmi mungkin ada yang mau disampaikan? Ini Bu, sebisa mungkin lulus semua UKOM Bu, uji kompetensi. Oh, oke. Uji kompetensi, jadi lulus semua biar dapat sertifikat. Pintar. Jadi kita nanti kan ada UKOM nih kalian. Jadi kalian harus lulus UKOM semuanya, kompeten semuanya supaya kalian dapat sertifikat. Sertifikat itu yang akan digunakan untuk kalian melamar. Itu kan kalau di luar pasti bayar ya. Kalau dari sekolah kan gratis. Jadi manfaatkan dengan sebaiknya. Ada lagi mungkin? Kayak mengikuti seminar. Ikutan seminar. Iya, biar nambah pengetahuan lagi. Oke, seminar pelatihan juga. Iya, pelatihannya mungkin. juga. Oke, seminar pelatihan untuk menambah skill lain. Tuh, tadi sesuai dengan apa yang kalian jelaskan ya. Iya. Oke, sip, mantap. Oke, tadi udah sampai rencana juga. Setelah ini kita sudah di akhir nih guys. Jadi pas banget sudah 45 menit. Udah di akhir, sebelum ditutup. Ibu mau ini dulu deh, nanti habis ini kalian ada kayak form gitu yang harus diisi. Ibu kasih ke siapa, ke Fahmi mungkinnya, nanti Fahmi share ke teman-teman. Itu evaluasi kegiatan kita hari ini. Apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum, dan kegiatan hari ini apakah membuat kalian ngerasanya kegiatan hari ini tuh berguna nggak sih buat kalian gitu. Kalau nggak, misalnya biasa aja Bu, tulis aja secara jujur, oke? Oke, sip. Udah deh, nanti setelah itu habis dari sini silakan dikerjakan, lalu nanti kalau bisa nanti malam udah di-submit ya. Oke, sip, terima kasih. Karena kita sudah selesai juga, siapa yang mau doa lagi? Tadi Lexi, sekarang Lexi lagi? Iya. Oke, Lexi lagi. Udah mengawal dan mengakhiri. Oke, silakan Ci, ditutup. Ya, sebelum kita mengakhiri pelayanan bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam, doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Makasih ya, Loya.